bagi warga negara Saudi dan kaum muslimin yang sedang naik haji ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, wajib menjalankan agenda manasik haji sesuai dengan ketetapan Arab Saudi. Karena dia tinggal di Arab. Termasuk sekarang nih, Pak Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Kumas sedang berangkat haji. Beliau wukufnya hari ini, Idul Adhanya besok. Mau tidak mau kan? Beliau besok. Ada yang ngomong, payah Menteri Agama di Indonesia, dia mengumumkan Lebaran hari Minggu, dia sendiri di sana hari Sabtu. Ya iya dong, karena Menteri Agama sedang di Arab Saudi, dia nggak boleh pakai agenda manasik sendiri, harus ngikut ketentuan Arab Saudi. Makanya jenengan yang ngotot betul pengen Lebaran besok, mangkatlah ke Arab sekarang. Nyampe besok. Yang ngotot bener yang pengen besok tuh mangkat ke Arab. Indonesia nggak boleh dipaksa, Pak. Memang tanggal 10 Zulhijjahnya itu hari Ahad, nggak bisa dipaksa. Nah, kata ulama-ulama di Arab, bagi warga negara non-Arab di negeri mereka masing-masing wajib berhari raya menurut pengumuman pemerintah mereka masing-masing. Dan bagi warga negara Arab Saudi, termasuk kedutaan besar Arab Saudi yang ada di Indonesia, warga negara Arab Saudi di Indonesia maupun warga yang lainnya wajib berhari raya Idul Adha menurut ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Jajal kalau nggak percaya. Orang-orang Arab yang dari Arab Saudi lagi tinggal di Indonesia, termasuk kedutaan besarnya, mereka tidak akan sholat Id pada hari Sabtu. Tapi mereka akan tetap sholat Id pada tanggal 10 Juli. Karena sesuai dengan fatwa ulama-ulama di Arab Saudi. Karena ulama di Arab memfatwakan, mengumumkan beda hari raya dengan pemerintah disebut bugot. Yang perlu saya sampaikan, beda hari raya itu bukan zaman sekarang saja. Beda hari raya itu ketbiyat. Itu bahasa apa itu kira-kira? Bahasa Arab. Arab nangendi ya, Pak. Sudah dari zaman dahulu kala. Bahkan di zaman sahabat Nabi beda hari raya udah biasa. Beda hari raya di zaman para tabi'in sudah biasa. Dan yang beda bukan cuma Indonesia, negara-negara lain juga. Nih saya bacakan. Yang Lebaran tanggal 9 Juli besok, Arab Saudi, Inggris, Maroko, Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, Yordania. Negaranya belah sono semua. Ini baratnya mana baratnya? Barat sono. Oh salah arah saya ya. Belah sono semua. Timur sana ya Pak? Timur situ. Sono. Kemudian yang Lebaran tanggal 10 Juli, hari Ahad, Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Hong Kong dihitung Pak. Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Bangladesh tadi ya, Singapura, Thailand, kawasan Asia Tenggara yang sebelah sini. Loh kok iso? Nggak ada yang salah. Yang Lebaran besok bener. Baik, tonton video ini sampai tuntas. Dan saya harap Anda semua bersabar, dikarenakan video ini akan dimulai dari penjelasan mengenai pentingnya tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia. Baru kita membahas di bagian akhirnya tentang Idul Adha dan mengapa Pak Menteri Agama justru beridul Adha pada hari Sabtu. Selamat menyaksikan, tonton videonya sampai tuntas dan bersabar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kalau ada yang wafat meninggal dunia dan dimakamkan, didoakan pasca pemakaman. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal di samping kubur, enggak langsung pulang maksudnya. Waqala, lantas beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalulahu tasbit, juga mintakan untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini perintah dari Nabi. Kalau ada orang yang dikubur, selesai pemakaman, doakan. Karena si ahli kubur sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. 7 langkah kita tinggalkan makom kuburan, dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan doa kita membantu yang bersangkutan agar mantap menjawab pertanyaan malaikat. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3121, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Jadi kalau kita mati ya Pak, ditanya tuh dikubur. Nah yang hidup-hidup ini mendoakan orang mati. Doa kita ini membantu si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat. Maka muncul fatwa Imam Taus rahimahullah. Siapa Imam Taus? Ulama tabi'in. Ini sahabat bukan, tapi belajarnya ke sahabat semua. Dan semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanyai, diinterogasi oleh malaikat di dalam kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Noleh ada makanan Pak di situ. Biar nggak haram kan, harus dijelaskan dulu hukumnya. Tapi jangan-jangan termosnya kosong lagi ya. Jangan terlalu ngarap juga itu. Ini sedekah makanan selama 7 hari itu tujuannya ngebantu si ahli kubur yang bersangkutan agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah. Hadiah buat siapa? Ilal mauta, untuk orang mati. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan kijing ya Pak. Kijing itu nggak ngaruh buat orang mati. Apalagi ngijingnya di TPU, tempat pemakaman umum, tanah wakaf itu. Ngijing di tanah wakaf harus minta izin sama nadirnya, minta izin sama pemerintah setempat. Kalau enggak haram hukumnya. Kita boleh ngijing tapi di tanah kita dewek. Nah kalau jenengan enggak merasa beli tanah itu, jangan sekali-kali dikijing sebelum minta izin. Nah kalau jenengan pengen betul ngijing kuburan, kuburkan di tanah sendiri. Ya contoh Nabi kita, makom Nabi dikijing, makom Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma dikijing. Makanya orang Wahabi Pak mengharam-haramkan kijing. Dia nggak pernah lihat makom Nabi kali ya. Emang nggak ngerti, orang Wahabi itu nggak bisa. Karena ngapa? Beragamanya sumbu pendek.
Pandangannya sempit. Wong makam Nabi di Kijing, makam Umar di Kijing, makam Abu Bakar di Kijing. Cuman mengapa di Kijing? Karena Nabi dimakamkan di kamarnya sendiri. Jadi Nabi itu dimakamkan di kamarnya Aisyah, istrinya. Makanya ibu-ibu di dalam itu tak ajarin, Bu, nek panjenengan sayang betul sama suami, nanti kalau suami mati kuburin di kamarnya sendiri. Gak mau ya, Pak. Sorry kata emak-emak, enak aja. Udah hidupnya ngerepotin, mati ngejedok di situ. Males emak-emak. Makanya Pak Suwono baik-baik sama Bu Rahayu, biar disayang ya. Kalau nggak baik ya kesel nanti. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi makam di Kijing karena di kamar sendiri. Boleh di Kijing itu, tapi saya perlu ingatkan, ngijing nggak ada pengaruhnya buat orang mati. Hanya pandangan mata orang hidup saja. Termasuk laga-lagaan orang zaman modern ini, Pak. Bunga papan, gaya lo. Turut berduka cita atas wafatnya Ibu Hajah Parinah binti Martopawiro dari Suparman Abdul Karim. Laganya. Lalu kita fotoin tuh. Lalu kita upload di Facebook. Terima kasih atas doanya. Padahal doa di bunga papan, Pak, nggak nyampe. Ya gimana mau nyampe? Orang tulisan kok. Coba rumahnya ditaruh ayat kursi. Demit masih masuk, Pak. Tuyul masih masuk, kuntilanak masih masuk karena tulisan. Cuman kalau ayatul kursinya dibaca, dizikirkan, diwiridkan, dibaca, lain lagi dia nggak bisa masuk. Ya sama, berdoa itu kalau ditulisan nggak ngaruh. Kadang-kadang orang sekarang berdoa di grup WhatsApp, ya nggak ngaruh lah. Kadang-kadang anak zaman modern ini, Pak, mendoakan bapaknya Hari Ayah Internasional. Ayah, betapa besar jasa-jasamu, tak terhingga engkau telah peras keringat banting tulang. Enggak, yang saya jadi pikiran, ngapa harus di Facebook nulisnya itu? Coba ngomong langsung sama bapaknya, ayah, depan bapaknya. Paling bapaknya ngomong apa? Ngomong apa tuh lele. Udah jangan kebanyakan cangkem kamu, beliin bapak Ji Samsu dulu. Paling digituin sama bapaknya. Kadang-kadang kita ini, Pak, seling salah kaprah bukan pada tempatnya. Balik lagi, doa dan sedekah adalah hadiah utama buat orang yang sudah wafat meninggal dunia. Maka doakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, paham Wahabi begini kan, Pak, mendoakan orang mati nggak ada manfaatnya kan, payah. Makanya Wahabi itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah mengatakan Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena mengapa? Mereka mengatakan mendoakan orang mati nggak nyampe soalnya. Ahlu sunnah wal jamaah nggak begitu fatwanya. Padahal manfaat mendoakan orang yang wafat meninggal dunia itu, termasuk sedekah, bermanfaat buat orang yang wafat meninggal dunia. Nah, hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab. Apa kata Umar? As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, manfaatnya kekal sampai 3 hari dikubur. Sedekah pada hari ketiga, manfaatnya bertahan sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7, manfaatnya kekal sampai hari ke-25. Selawek. Makanya kalau bisa kita ini pakai selawean lah. Ya kelamaan, Pak, 7 ke 40. Bagusnya 7 ke selawe. Ya hitung-hitung nambah proyek lah. Biar ustaz-ustaz di sini yang mimpin tahlil itu kan gak nganggur-nganggur amat ya. 7 ke selawe. Selawe ke 40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Ini bukan omongan saya loh, Pak. Ini perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yang ngutip bukan saya. Yang ngutip Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, ulama besar. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua,
halaman 198. Ya mau ya amalkan, yang nggak mau ya monggo kerso masing-masing kan. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan apa yang kita amalkan. Masuk ke dalil berikutnya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki atan nabiyya, mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, "Inna ummi matat." Sesungguhnya mbokku mati. Walam tus. Kemarin waktu mati nggak ada pesannya, nggak ada wasiatnya, nggak ada omongannya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikir-pikir ya Rasul, seandainya mbokku, mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Ya begitu Pak, orang mati kalau masih bisa WA, japri dia minta sedekahan. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Lalu aku bertanya ya Rasul, apakah pahalanya nyampe? Ini namanya ngirim pahala itu Pak. Ini hadis Nabi loh, bukan karangan saya. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah pahalanya nyampe ke ibuku kalau aku yang sedekah atas nama dia, ku kirim ke ibuku. Dalam matan yang lain, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah mamaku dapat manfaatnya bila aku yang inisiatif sendiri sedekah atas nama mama? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1. Lo yang nanya ini siapa? Kan anna rajulan. Sesungguhnya laki-laki. Yang nanya ini Sa'ad, sahabat Nabi. Lalu Sa'ad bertanya lagi, ayu shadaqati afdal? Lalu apa yang sedekah yang utama ya Rasul? Saqyul ma, bagikan air minum. Cuman jujur Pak, orang Wahabi nerjemahin hadis ini bukan bagiin air minum, gali sumur. Padahal dalam bahasa hadisnya gali sumur itu hafara bi'ran, bukan saqyul ma, bukan bagi air. Tuh kan, udah kelihatan mereka banyak sekali memanipulasi hadis Nabi. Mereka menerjemahkan kitab tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Mereka menerjemahkan hadis tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Nanti saya contohkan lagi banyak dalil-dalil yang mereka manipulasi demi menyalahkan kita-kita ini. Jadi balik lagi, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air mineral keluarin. Udah dapat belum minumnya Pak? Udah? Ya kalau belum, udah minum enggak apa-apa. Ya kalau enggak kebeli air mineral, ya air sumur, tapi ya kalau bisa direbus. Tambahin yang hitam-hitam itu. Ustadz, gas nggak ada, kayu bakar lagi basah semua, umpama nih Pak, nggak bisa ngerebus air kan? Tripanca nggak kebeli, umpama. Terus kopi nggak ada, gula jauh tange. Ya sudah air sumur, nggak usah direbus. Air sumur mentah, wadahin di teko, bagiin di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong banyak yang males minum Pak, takut anyang-anyangan. Ya nggak akan jadi penyakit. Wong niatnya sedekah ini. Ya kalau cuman air minum sanggup. Lebih dari air minum apa Pak? It'amut ta'am. Bagikan makanan. Hidangkan makanan. Oke, ini saya mau luruskan dulu. Ini kan hadisnya sahih semua ini. Sedekah makan itu sedekah yang utama loh Pak. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, dihidangkan daging kambing di rumahnya. Saya kasih catatan, seandainya ngidang, menjamu orang takziah itu haram hukumnya, sudah dimarah oleh Nabi. Sudah dimarah oleh Nabi. Orang sampai nyembelih kambing kok yang dilakukan. Dan itu boleh saja dilakukan. Emang Nabi pernah nyembelih atas nama orang meninggal dunia? Ini hadisnya sahih Pak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah nyembelih seekor kambing sedekahan untuk tetangga dan kerabat atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai cemburu Aisyah, Pak. Hadis ini sahih Muslim, nomor hadis 4464. Monggo kersa. Nah, nanti ntar lagi Idul Adha ini. Ntar lagi Idul Adha, enggak, saya tanya jenengan. Lebarannya kapan jenengan? Besok apa lusa? Minggu. Nah, nanti tak lurusin dulu tuh. Nanti tak jelasin di ujung ya. Tentang persoalan lebaran ini. Jangan sampai galau panjenengan itu. Jadi balik lagi bahwasanya Idul Adha ini korban atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Ini 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sunnah berkorban atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Imam Ali tiap tahun korban atas nama orang yang wafat meninggal dunia, termasuk Nabi. Orang memprotes ke orang mati dikorbani. Apa kata Imam Ali? Amaroni. Yang nyuruh saya mengerjakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ada'uhu abada. Dan aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, dan disahihkan hadis ini dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Maka sunnah hukumnya berkorban atas nama orang meninggal. Kalau orang mengatakan bid'ah, enggak sunnah, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan sunnah, berkorban atas yang nama orang yang wafat meninggal dunia. Sekarang begini, Pak, sebetulnya yang dilarang ulama itu bukan ngidang, bukan besekan. Yang dilarang oleh para ulama itu maksa. Gara-gara tahlilan rumahnya ke Gade. Ini rumah Bu Rahayu ke Gade gak sih kira-kira? Tebus Pak kalau ke Gade mah ya. Ya enggak lah ya. Ya gara-gara tahlilan, misalnya anak yatim kelaparan. Gara-gara tahlilan, misalnya utang ke rentenir. Nah itu yang enggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Kalau orang nggak mampu juga ya apa adanya, Pak, jangan dipaksa. Apa adanya saja. Tapi kalau mampu ya nggak apa-apa lah. Wong saya ceramah di Pahoman, yang meninggal dunia mantan bupati, sugih dong. Semua yang takziah dikasih majmu' sarif tebel terjemahan itu. Dikasih bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Satu orang yang takziah datang dikasih 2 besek double. Yang takziah double. Yang mimpin silsilah tahlil yasin 3. Yang mimpin doa 4. Yang ceramah 7 ya Pak. Lebih banyak lagi. Begitu bubar nih abis tahlilan, begitu bubar antri pulang, sahibul musibah nunggu di pagar pintu gerbang. Semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Iya juga, pikiran saya langsung husnuzon, Pak. Itu kan bukan suuzon, husnuzon kan. Iya juga, luar biasa itu. Artinya mengapa itu dia lakukan? Dia orang kaya. Yang meninggal mantan bupati. Hartanya banyak. Dia ingin sedekah. Ya boleh-boleh saja dong. Ketika itu dia lakukan. Tidak jadi masalah. Jadi apa yang kita lakukan ini dalam rangka membantu orang yang wafat meninggal dunia. Walaupun perlu saya ingatkan. Jangan maksa, yang proporsional saja. Saya baca konten di media sosial. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Nah, ini kebiasaan orang kita ini baca judul selesai, nggak dibaca isinya. Banyak orang berhenti tahlilan hanya gara-gara tulisan itu. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Saya teliti tulisan itu, nggak ada dalilnya yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Yang ada itu begini bunyi hadisnya, Pak. Innal mauta
atau innal mayyita yu'adzabu bima niha alaih. Sesungguhnya orang mati, mayit, disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Kan bukan tahlilan itu, Pak. Ratapan bima niha alaih. Ratapan atas si ahli kubur. Nah, Imam Nawawi, ya kita kan nggak boleh nafsirin hadis sendiri. Hadis ada sarahnya, Pak. Imam Nawawi mensyarah dalam kitab Sarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, yang disebut ratapan itu ada 3 ciri utamanya. 1, kebiasaan orang Arab menggunting rambut secara acak-acakan. Yang kedua, menampar-nampar wajah. Yang ketiga, merobek-robek pakaian. Coba perhatiin malam ini. Ada nggak yang gampar mukanya sendiri? Nggak ada. Ada yang ngacak-ngacak rambutnya? Nggak ada. Ada nggak yang ngerobek pakaian? Nggak ada. Berarti nggak pas dong dalilnya. Itu bukan tentang tahlilan, tapi tentang ratapan, sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Audio Jungle.